Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleha. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku selalu tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kembali lagi kita bertemu dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Pembelajaran yang ketujuh menerima koda dan kodar. Submateri pada kesempatan kali ini tentang memahami makna koda dan kodar beserta contohnya. Memahami, menerima koda dan kodar. Adapun submateri pada pembelajaran kali ini adalah memahami makna koda dan kodar. Submateri yang kedua adalah contoh-contoh koda dan kodar. Submateri yang ketiga adalah hikmah beriman kepada koda dan kodar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua sub. Sub yang pertama adalah makna koda dan kodar dan contoh-contohnya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan pada saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita pada kesempatan hari ini selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh-solehah, marilah kita memulai pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan membahas tentang koda dan kodar. Sebelum kita membahas makna koda dan kodar beserta contohnya, anak-anak masih ingat rukun iman? Rukun iman ada berapa? Ya, bagus. Ada 6. Iman artinya percaya, yakin dengan sepenuh hati bahwasanya qada dan qadar itu ada. Kita meyakini qada dan qadar sama halnya kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Malaikat-malaikat Allah itu ada. Kitab-kitab Allah itu ada. Ya. Nabi dan Rasul itu pun ada, hari kiamat pasti terjadi, dan juga makna qada dan qadar. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang makna qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Jadi ingat, qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dimajukan maupun dimundurkan. Ya, sudah pasti. Adapun contohnya, nah ini seperti matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Ini adalah contoh qada. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah oleh manusia, ya.
Yang kedua adalah kematian. Jadi contoh qada yang kedua adalah tentang kematian. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kematian pasti akan datang. Tinggal menunggu waktunya saja kapan dan di mana kita akan meninggal. Jadi ini adalah contoh dari qada. Kematian pasti akan datang. Ini juga adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, ya. Selanjutnya adalah contoh dari qada atau ketentuan yang tidak bisa diubah adalah bumi dan planet-planet lainnya berputar pada porosnya. Ini juga adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dirubah oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya, makna qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Nah, ini perbedaan tentang qada dan qadar. Qada adalah tadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang tidak dapat diubah. Tetapi qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya dan dapat diubah. Diubah dengan cara ikhtiar atau berusaha. Jadi ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha tergantung pada gigi atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Ya, modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri mengejar cita-cita. Jadi kesuksesan tidak datang dari diri sendiri, ya. Tidak datang secara sendiri-sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak yang pintar harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Kalau ingin berhasil, maka kita harus berusaha. Jadi, di sini sudah jelas bahwa qadar atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala bisa diubah dengan cara ikhtiar, dengan cara berusaha, ya, berusaha. Ingin menjadi anak yang pintar harus juga dengan ikhtiar atau belajar dengan giat supaya menjadi anak pintar, anak yang bisa dibanggakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya.
dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, selain Allah. Jadi setiap manusia itu wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah kepada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas atau juara lomba matematika atau juara membaca, diperoleh dengan belajar, kerja keras, perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh. Ini apabila kita ingin berhasil, apabila kita ingin menggapai yang kita inginkan, tiada lain dan tiada bukan dengan berusaha atau berikhtiar. Contoh dari qadar atau ketentuan Allah yang bisa diubah. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Jadi, kalau ingin menjadi juara kelas, harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Yakni dengan belajar dan berdoa kepada Allah. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigi berlatih. Ya, kalau ingin menjadi juara pidato harus dengan gigi berlatih dan berlatih supaya mendapat juara lomba pidato atau cerdas cermat. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Dengan kita selalu ramah dan suka menyapa kepada siapa saja, kita akan menjadi anak yang disenangi dalam bergaul. Dan yang keempat adalah menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qari'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi, harus usaha yang gigih. Dengan ikhtiar, dengan berusaha yang gigih, dengan belajar dengan yang baik, membaca Al-Quran bisa menjadi qari dan qari'ah yang terbaik. Maka dari itu, apabila ingin menggapai kesuksesan, tiada lain dan tiada bukan, yakni dengan cara apa anak-anak? Dengan cara berikhtiar, dengan cara berusaha. Ingin menjadi juara kelas harus dengan belajar, seperti gambar pada saat ini, gambar 7711, yakni seorang siswa sedang belajar di rumah. Belajar dengan tekun, belajar dengan giat, maka akan menjadi juara ke kelas. Ini harus anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, ini harus kita contoh. Apabila ingin menjadi juara kelas harus belajar dan belajar di rumah maupun di sekolah. Menjadi juara satu pidato itu juga harus disertai dengan belajar dengan cara berlatih, sehingga kesuksesan dapat diraih dengan cara ikhtiar, dengan cara berusaha dengan baik. Jadi anak-anakku, kalau ingin menggapai suatu kesuksesan, maka tiada lain dan tiada bukan, harus selalu belajar dan belajar, berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah segala cita-cita kita, segala harapan kita bisa dikabulkan, dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami bersama dan mampu diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari sehingga kita semua bisa meraih kesuksesan dan meraih cita-cita, meraih impian kita sehingga segala harapan kita bisa terwujud, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan sampai bertemu kembali dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.